Selamat datang kembali lagi di channel Education Corner ya. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara membuat atau mengembangkan soal berbasis online ya. Kita akan membuat soal yang bisa diakses melalui daring atau online gitu. Nah, fasilitas yang akan saya gunakan adalah Microsoft Form ya. Maka terlebih dahulu kita kunjungi websitenya office.com. Oke. Silahkan ketikkan office.com, enter. Kemudian sign in ya, sign in. Nah, sobat semua akan diminta untuk memasukkan akun Office 365 sobat semua ya. Kalau saya sudah pernah login maka ada riwayat di sini, saya tinggal klik saja. Bagi yang belum pernah sama sekali login maka akan diminta menuliskan username dan password. Oke, selanjutnya kita pilih form ya, form. Nah, di form ini ada dua opsi ya, pilihan, yaitu new form atau new quiz ya. New form sudah kita bahas di video sebelumnya, digunakan untuk membuat survei atau membuat instrumen untuk mencari data yang di situ tidak ada benar salah, maka kita menggunakan form. Untuk pengembangan tes online atau ujian online yang di situ ada jawaban benar salah ya, ada kunci, maka kita menggunakan new quiz ya. Ini ada perbedaan antara new form dan new quiz ya. Pertama kita diminta untuk menuliskan judul ya. Kita contohkan judulnya ujian online materi perubahan zat ya. Oke. Kemudian kita tuliskan deskripsinya. Sebenarnya ini bisa diisi bisa tidak ya. Kalaupun memang tidak mau diisi silahkan abaikan saja, langsung ke new, add new ya. Pertama kali yang harus kita tulis atau harus kita tanya di sini adalah identitas dulu, nama siswa ya. Kemudian jika ini pertanyaan harus dijawab maka fitur required-nya kita nyalakan. Kemudian karena ini tidak ada benar salahnya maka tidak perlu kita beri poin ya. Kemudian yang kedua setelah nama siswa adalah kelas ya. Kita pilih pakai pilihan saja, referensi kelas ya. Contohnya perubahan zat ini di SMP kelas 10 ya, maka kita tulis 10A, 10B, 10C dan sebagainya. Kalau memang masih ada lagi kita bisa tambahkan add option. Oke. Nah, yang selanjutnya ya adalah kita sudah ya, identitas saya kira cukup ya, nama siswa, kelas gitu. Ya, selanjutnya adalah kita masuk ke soal. Nah, kita masuk ke soal. Kita buat soal contohnya 5 saja ya. Pakai choice pilihan ganda. Soal perubahan zat ya. Contohnya zat yang memiliki sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap.
tetap ya, adalah nah. Oke, opsinya kita tuliskan di sini ya. Zat gas atau langsung aja gas ya. Kemudian yang kedua padat, yang selanjutnya cair, cair dan gas. Setelah kita tuliskan opsinya, kita tentukan kunci jawabannya ya. Nah, ini kunci jawabannya adalah cair, maka kita pilih jawabannya, kuncinya adalah cair, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk menentukan skornya, kita pilih. Seumpamanya ini soalnya cukup 5 saja, maka tiap soalnya kita beri bobot soal 20 agar nanti ketika 5-5-nya benar, soal 5-5-nya benar, maka nilainya 100, seperti itu ya. Selanjutnya soal yang kedua. Nih, zat apabila didinginkan pada umumnya akan ya, opsi jawabannya adalah memuai. Kemudian opsi yang kedua menyusut. Nah, di Microsoft Form ini, khususnya kuis ini ya, memang kita tidak disarankan untuk memberikan notif A, B, C, D itu. Jadi di pilihan opsi itu tidak ada A, B, C. Kenapa? Karena nanti memungkinkan ya, opsi jawaban ini bisa diacak ya. Ketika bisa diacak, maka tidak perlu ada opsi A, B, C, D gitu ya. Ketika nanti diacak ada A, B, C, D nya kan sama saja nggak diacak itu ya. Jangan khawatir, nanti kunci jawaban ketika diacak akan mengikuti jawaban yang benar, seperti itu. Itu makanya tidak disarankan untuk menuliskan A, B, C nya. Oke, ini jawabannya adalah mengeras C ya. Zat apabila kita kasih kunci jawaban, kemudian poin ya udah. Ini 2 soal, kita tambah lagi soal yang selanjutnya. Perubahan zat dari cair menjadi padat disebut menguap. Perlu juga Bapak Ibu sobat semua ya untuk membuat soal yang hot ya. Ini kan soal zaman dulu seperti ini ya. Nah, silakan dikreasikan ya agar soal itu menjadi hot ya, dimana si murid dia akan menganalisis pertanyaan dulu baru menjawab. Nah, itu namanya soal hot seperti itu ya, agar daya pikir pola siswanya itu bisa berkembang gitu ketika soalnya itu hot ya. Membeku. Oke, jawabannya adalah membeku D. Nah, tinggal 2 soal lagi. Ini akan saya demokan bagaimana membuat soal yang ada gambar. Nah, kalau diperhatikan di sini ada gambar gunung ya. Di sini kita memungkinkan ada soal bergambar ya.
tentu saja kita harus tahu dulu kita mau membuat soal apa, gambar apa yang akan kita cari gitu ya. Nah, di sini ada 3 opsi cara mencari gambar ya. Yang pertama dengan mesin pencari. Kalau Microsoft itu punya mesin pencari namanya Bing. Seperti halnya Google ya. Google itu milik Google ya. Nah, mesin pencari Microsoft namanya Bing. Silahkan nanti ketikkan di sini. Bisa juga sobat melalui OneDrive ya, punya gambar di OneDrive. Berarti otomatis punya gambar dulu di-upload di OneDrive, baru bisa diambil di sini. Atau langsung dari laptop kita saat ini. Berarti kita memakai upload seperti itu ya. Oke. Nah, disuruh mencari gambarnya di mana kita akan upload. Kita menggunakan ini saja ya. Gambar ya. Contoh mencair. Nah, ini kita pilih gambarnya, kita add. Nah, perubahan zat di samping disebut, nah, seperti itu ya. Nah, menyublip, membeku, mencair, apa nih, padat, memadat. Oke, kita pilih jawabannya yang benar, mencair. Oke, ini soal bergambar. Terakhir akan kita contohkan soal video. Nah, sama prosesnya. Kita harus tahu dulu kita mau mencari video apa ya. Kita klik media, pilih video. Nah, video di sini yang diperkenankan adalah dari sumber YouTube dan Microsoft Stream gitu ya. Ya, kita familiar saja menggunakan YouTube. Nah, tentu saja kita harus tahu URL-nya YouTube itu. Maka kita bergerak dulu ke tab yang lain. Kita kunjungi YouTube, kemudian kita cari video yang kita inginkan. Nah, nanti di YouTube ini kita copy linknya, sobat ya. Kita copy linknya, kemudian kita pastekan di Microsoft Form, gitu ya. Kita tulis dulu kata kunci pencarian. Contohnya saya ingin mencari video tentang menguap ya, kejadian menguap. Mungkin bisa kita cari nanti kata kuncinya menguap ya. Nah, sobat semua ya. Jadi nanti setelah terbuat kelima soal ini ya, kita akan coba acak ya. Kita akan coba acak. Acak baik itu acak pertanyaan ya, maupun acak opsi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak masalah ketika ujian online ini diterapkan di kelas samping berdampingan satu sama lainnya itu, maka yang muncul di layar akan berbeda itu ya. Ketika memakai handphone ya, antara handphone satu dan lainnya akan berbeda urutan soalnya. Oke, kita pilih yang paling atas ini aja, copy link, kita pastekan di sini. Setelah itu kita add ya, maka akan muncul
videonya masuk ke dalam form, seolah-olah menyatu ya. Kejadian di bawah ini merupakan perubahan wujud zat. Nah, seperti itu. Contohnya pertanyaannya seperti itu. Kita buat opsinya. Mencair, menguap. Itu lagi tadi apa? Membeku ya. Membeku. Oke, kita jawab kuncinya. Baik, soal sudah selesai. Kita setting theme ya. Theme ini untuk mempercantik tampilan ya. Ada banyak pilihan theme. Nah, kita pilih yang ini ya, sesuai dengan tema. Kemudian kita setting terlebih dahulu ya, karena harus disesuaikan kebutuhan gitu ya. Pertama, ketika ya peserta didik diperbolehkan untuk melihat hasil ujiannya ya, setelah submit, maka ini tetap menyala ya. Pastikan ini tetap menyala. Tetapi ketika hasil itu tidak diinginkan untuk dilihat oleh siswa ya, karena mungkin masih digabung dengan nilai keterampilan, nilai sikap, maka ini dimatikan. Tidak otomatis bisa dilihat secara langsung. Ketika dinyalakan, ini langsung terlihat nilaiku berapa di HP-nya. Kita matikan. Kemudian jika siswa sobat semua tidak memiliki akun, maka pilihlah yang anyone with link and respond gitu ya. Jadi semua saja yang tidak memiliki akun itu bisa mengisi ujian online ini ya. Tapi akan lebih powerful jika siswanya memiliki akun, maka bisa diatur siswa hanya bisa sekali mengerjakan tanpa bisa mengulang gitu ya. Tapi kalau memang tidak punya akun, maka pilihlah yang atas. Nah, nanti tinggal disepakati aja diatur waktunya gitu ya. Jadi tidak dimungkinkan mengerjakan dua kali. Kemudian kita ke bawah ada option for responses ya. Accept respon berarti kita menerima respon. Ketika kita matikan, maka ujian online ini tidak bisa diakses walaupun mempunyai linknya. Kita aktifkan agar bisa diakses. Kemudian dimungkinkan juga ya, kita atur waktu mulainya, waktu aktifnya link gitu ya. Nah, ini terutama ketika mau mengadakan ujian online ya, yang di situ ada batasan waktu, ada batasan tanggal, maka ini bisa dinyalakan, bisa diatur seperti itu ya. Nah, tanggal dan jam itu ya. Kemudian nah ini shuffle question, yaitu fitur untuk mengacak soal ya. Jadi yang kita inginkan diacakkan soalnya saja ya. Untuk identitasnya tidak diacak, maka kita perlu kunci question nomor berapa yang tidak kita inginkan diacak, 1 dan 2, karena 1 dan 2 adalah biodata. Nah, yang diacak adalah nomor setelahnya 3 sampai 7. Kemudian customer thank you message adalah respon balikan ketika siswa submit selesai mengerjakan. Terima kasih telah mengerjakan
ujian online. Nah, seperti itu aja. Oke, sudah. Kemudian settingan yang lainnya, ada yang kelupaan. Acak opsi ya, acak opsi tadi belum sempat kita setting. Nah, acak opsi sobat semuanya, tempatnya ada di titik 3 ya, di bawah opsi, di sederet poin ini, sampingnya required, maka di situ ada soft shuffle option. Nah, ini harus kita nyalakan, tercentang gitu ya. Nah, ini juga kita centang. Oke, kita centang, agar opsinya juga teracak ya. Jadi bukan hanya soalnya yang diacak, tetapi opsinya juga diacak. Nah, jawaban atau kunci jawaban itu mengikuti opsi yang diacak seperti itu ya. Oke, sudah siap kita untuk uji coba ya. Kita share dulu untuk didistribusikan linknya ya. Kita copy. Nah, mungkin kalau terlalu panjang kita perpendek ya dengan layanan aplikasi pemendek, bisa bit.ly, bisa gg.gg dan yang lainnya gitu ya. Kita perpendek agar mudah diingat ya siswa. Ketika panjang seperti ini kan akan menyulitkan siswa mengingat, maka kita perpendek. Kemudian kita ganti judulnya ya, soal IPA. Kita save. Soal IPA 10. Ternyata sudah ada yang punya itu. Oke, berhasil. Kita copy. Nah, saya akan coba mengerjakan memakai in private window ya. Oke. Paste. Nah, di sini saya tidak punya akun in private browsing, ini tidak ada akun Office 365. Jadi kita uji coba bagi yang tidak punya akun 365. Oke. Udah. Kita coba isi satu persatu. Ya. Kita asal saja. Menyusun maupun ya, kita submit. Oke, terima kasih telah mengerjakan ujian online. Baik, kita akan coba lihat hasil ya. Harusnya sudah ada satu respon. Di sini belum ada, coba kita refresh. Oke, seharusnya sudah masuk satu respon, benar ya. Kita klik respon. Ini responnya, nilainya 80. Data per soal ada di sini. Hijau ini berarti benar, merah berarti salah. Dan nanti akan terakumulasi dengan murid-murid yang lain seperti itu. Nah, nilainya 80. Kemudian, nah ini reviewnya, responden saya atas nama saya nilai. Nanti kalau ada beberapa responden maka kita bisa klik next, ini akan berubah sendiri nama dan nilai. Oke, selanjutnya
bagi sobat yang ingin mengolah lebih lanjut, maka bisa mendownload data dalam bentuk Excel. Oke, ketika kita klik maka otomatis akan mendownload ya. Nah, setelah terdownload nanti ada beberapa data yang masuk di situ ya. Jadi bisa dimungkinkan kecepatan dalam mengerjakan itu bisa diketahui dengan berapa lama login dan submit. Nah, itu ada datanya itu. Jadi kalau ingin membandingkan ya antara sama-sama nilai 100 sama-sama nilai 90, ada pembanding yang lain ya, yaitu kecepatan dalam, nah ini yang saya maksud, start time dan completion time, berapa menitnya bisa dihitung. Nilainya 80 nama. Nilai sudah otomatis akan terrecord ya, begitu juga tiap-tiap jawabannya seperti itu. Itu sobat, tutorial bagaimana cara membuat ujian online ya. Mudah bukan ya? Ya, harapan saya sobat semua praktekkan ya. Nanti ketika ada kesulitan bisa komen di kolom komentar gitu. Gitu sobat, semoga tayangan ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.